Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah dibangunkan dengan kekuatan serta kesegaran yang baru. Dan puji Tuhan, kita semua sudah boleh mempersiapkan diri untuk datang berbakti di hadapannya. Karena itu, mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mazmur 117 pada ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi. Ibadah kita pada hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita dengan penuh kesungguhan hati datang untuk memberikan penghormatan dan sembah kita kepada Tuhan Yesus yang Maha Mulia dengan pujian dari KPPK nomor 68, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia
surga bertelut bersujud. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Di dalam sepekan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah kita lakukan. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, mari saudaraku, kita bereskan segala dosa-dosa kita dengan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebelum doa kita naikkan, mari kita sama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 124, Yesus bayar semua. Sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Jangan jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Di depan tahtanya sekarang ku berdoa. Sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan dan sudah menyertai kami. Untuk hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam sepekan ini. Mungkin ada kami telah melakukan kesalahan,
baik sengaja maupun tidak, ya Tuhan, yang telah melukai hati-Mu dan juga melukai orang-orang di sekitar kami. Untuk itu kami mohon pengampunan daripada-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau akan memberikan pengampunan bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini benar-benar dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara-saudaraku, biarlah senantiasa kita selalu berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan, melakukan kewajiban kita untuk senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 1 yang mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan menghendaki kita untuk selalu percaya dan patuh kepadanya, tinggal di dalamnya dalam terang firman-Nya, sehingga kita memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Untuk pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami pada saat ini. Kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah boleh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan firman-Mu atas kami supaya kami mengerti, kami memahami firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau yang topang dan Engkau yang tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara pasti pernah mendengarkan lagu ini. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita merindukan kehidupan yang bahagia. Hidup rukun dan damai dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat pekerjaan, di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam persekutuan kita bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Kehidupan yang tanpa ada kebahagiaan dan kedamaian adalah rasanya seperti hidup di teras neraka. Saudara bayangkan, kalau saudara satu rumah dengan suami atau istri saudara yang tiap hari tengkar, tiap hari cekcok, tiap hari ribut. Tinggal bersama dengan anak atau tinggal bersama dengan kakak atau bersama dengan ipar yang tiap hari ribut melulu, rasanya sangat-sangat tidak mengenakan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada di tempat kerja dan saudara tidak cocok dengan rekan kerja saudara. Atau saudara merasa tidak cocok dengan pimpinan saudara. Lalu kemudian saudara setiap hari menghadapi orang-orang yang diperhadapkan kepada saudara. Dan itu membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Saudara coba bayangkan kalau saudara bertetangga dengan tetangga yang egois. Yang misalnya kan saja rumputnya atau daunnya itu menyeberang ke tempat kita. Kita yang tiap hari membersihkan rumputnya. Tapi ketika giliran buahnya, pohonnya berbuah, tak satupun buah yang kemudian dia antar ke tempat kita dan untuk mencicipinya. Kita semua dijadikan sebagai tukang bersih dahannya yang gugur. Saudara bayangkan kalau kemudian di gereja saudara bertemu dengan orang sesama jemaat yang ada konflik, yang ada masalah di antara saudara dan rasanya itu tidak mengenakan. Saudara bisa menyembah Tuhan tapi ketika selalu melirik dia, saudara melihat dia, rasanya itu jengkel gitu ya. Rasanya ada kemarahan. Kenapa? Ada masalah yang tak terselesaikan di antara saudara. Sangat-sangat tidak mengenakan. Oleh karena itu saya mau katakan sekali lagi bahwa kita harus hidup dalam kesatuan, dalam kasih persaudaraan, dalam keharmonisan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Saudara, saya mau katakan bahwa sesungguhnya kita sebagai jemaat, secara khusus saudara adalah jemaat GKKA Donggala. Kita adalah saudara. Memang kita bukan saudara sedaging, tetapi bukankah kita adalah satu di dalam Kristus? Bukankah kita adalah saudara di dalam Kristus? Bukankah kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus? Dan kita adalah saudara di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya merindukan bahwa sesuai dengan tema yang diberikan kesatuan dalam persaudaraan.
Maka biarkan hari ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya kita menciptakan kehidupan persaudaraan itu. Kesatuan persaudaraan itu secara khusus dalam konteks kita sebagai jemaat di GKKA Donggala. Namun sebelum saya akan menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita kerjakan atau kita lakukan. Maka saya ingin supaya kita melihat dulu ayat yang pertama dari bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Di sana dikatakan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, ini menjadi landasan. Kalau saudara ingin kemudian saudara bisa menciptakan sebuah kesatuan persaudaraan di tengah-tengah jemaat, maka saudara harus menyadari bahwa kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita harus hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kita. Panggilan sebagai apa? Panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Panggilan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara, hidup kita adalah hidup yang harus berbeda. Hidup kita adalah hidup yang tidak sama seperti orang yang di luar sana. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Hidup lama kita sudah kita tinggalkan, kita hidup dalam hidup yang baru. Dan hari ini kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karena itu yang Paulus ingatkan di sini adalah bahwa bagaimana kita sebagai orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka dikatakan apa? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan itu artinya sama, sejajar, connect. Jangan sampai orang kemudian begini, yah, so dia lagi. Napa tuh orang Kristen, so dia yang tukang bikin masalah. Jangan sampai kemudian kehidupan kita adalah kehidupan yang akhirnya membuat orang mencibir. Katanya Kristen. Tapi tipu sana tipu sini. Katanya Kristen, utang tidak dibayar-bayar. Katanya Kristen, tapi suka iri, benci kepada orang lain. Katanya Kristen, tetapi kemudian hidup dengan dendam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus inginkan supaya apa? Supaya sekali lagi bahwa kita hidup berpadanan sesuai dengan panggilan yang ada. Kenapa? Karena memang ketika Rasul Paulus menuliskan kitab Efesus ini, dia sedang merindukan bagaimana menyadarkan orang-orang yang ada di Efesus. Mereka yang tadinya menyembah kepada Dewi Artemis, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka orang-orang duniawi yang hari ini diubahkan. Maka Tuhan mau supaya apa? Supaya ada sebuah kesatuan hidup, ada kasih persaudaraan, ada keutuhan hidup yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Sehingga mereka pada akhirnya boleh bersatu dan hidup jemaat Tuhan yang ada ini menjadi berkat. Saudara, saya pikir hal ini pun seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka sekali lagi bahwa landasan pertama yang harus kita kerjakan supaya kemudian kita boleh hidup dalam kesatuan dalam persaudaraan itu, maka kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mendapatkan dari bagian ayat 1-7 ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mari kemudian kita hidup dalam teladan Kristen. Ayat 2 yuk, coba kita baca ya, ayatnya yang kedua kita baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir persoalan jemaat sekarang juga sama seperti persoalan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Persoalan yang paling sering terjadi di tengah-tengah jemaat adalah perselisihan, kesalahpahaman, saling curiga, iri hati, persaingan, dan lain sebagainya. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini terjadi. Saya pernah satu kali ibadah di sebuah gereja di Surabaya. Selesai ibadah, ya udah bubar, kami lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Wah, ini kenapa?
Ya, saya pikir ada orang atau tetangga karena mereka waktu itu ibadahnya di ruko, ya, ada terjadi sesuatu, ada masyarakat di situ. Pas keluar, wah, tanya ternyata 2 majelis bertikai di luar gereja baru selesai ibadah. Ya, saya tidak tahu persoalan mereka seperti apa, yang pasti itulah yang terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Efesus pun mengalami hal yang sama. Mereka ini adalah sebuah komunitas yang baru. Mereka adalah orang-orang yang tadinya percaya kepada Dewi Artemis, yang akhirnya kemudian mereka menjadi percaya. Mereka sekarang masuk ke dalam sebuah komunitas yang baru, yang namanya komunitas Kristen. Komunitas anak-anak muda, komunitas orang-orang baru di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang punya tata cara hidup, cara berpikir, ya, pola hidupnya masih juga dengan pola yang lama. Mereka adalah orang-orang yang baru diubahkan, tetapi gaya hidupnya dan sebagainya itu masih terbawa. Nah, hal ini yang perlu dibereskan di dalam kehidupan mereka. Keegoisan mereka, kepentingan diri sendiri, kesombongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Paulus berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari kita mau melihat satu persatu ya. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Rendah hati itu adalah menyadari bahwa sesungguhnya saya ini tidak ada apa-apanya di dalam hidup ini, karena sesungguhnya apa yang saya miliki itu hanyalah sebuah titipan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada saya. Memang saya bekerja, memang saya berusaha, tetapi itu adalah sebuah titipan yang Tuhan percayakan buat saya. Dan kalau Tuhan ambil, saya tidak ada apa-apanya. Kerendahan hati artinya bahwa menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Bukan menjadi orang yang kemudian sok merasa bahwa oi, hartaku melimpah, rumahku besar, rumahku banyak, dan saya bisa hidup 7 turunan tanpa apapun karena saya punya harta yang banyak, dan menganggap orang lain semuanya rendah dan tidak ada apa-apanya. Itu orang yang tidak punya kerendahan hati. Itu artinya orang yang sombong. Orang yang rendah hati artinya mau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dia. Bahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan status sosialnya atau jabatannya. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang dari Jakarta. Dia datang dalam urusan memang politik waktu itu, tapi saya tahu dia punya posisi yang cukup baik gitu ya. Dia kemudian karena berkenalan saya ajak ke gereja, Pak kalau bisa mampir main ke GKRI ya. Lalu kemudian dia datang, waktu itu dia duluan datang daripada kami ya. Memang ibadahnya jam 10 tapi entah kenapa dia datangnya mungkin kecepatan ya. Lalu kami waktu itu masih gereja, masih harus ngatur, jadi harus angkat keyboard, angkat alat musik dan sebagainya. Saudara, dia bantu angkat. Saya bilang, Pak, jangan Pak. Dia bilang, ya sudahlah, tenang saja, santai saja ya. Biasalah kalau cuma angkat-angkat seperti ini. Saudara, saya melihat dia seorang yang punya jabatan, seorang punya kedudukan, seorang penting ya. Tapi kemudian dia mau mengerjakan sesuatu yang waktu itu akhirnya dia atur-atur kursi juga, saya jadi sungkan sekali sama dia. Tetapi itulah yang terjadi. Rendah hati adalah tidak menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Kerendahan hati artinya menyatakan bahwa sesungguhnya kita ini sama di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Saudara, ini penting, ini harus ada. Kenapa? Kalau ini tidak ada dalam jemaat, maka keributan, persoalan, kepentingan diri sendiri itu akan terjadi. Lalu berikutnya dikatakan apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu bukan artinya orang yang lemah dan orang yang lembek, yang lembut ya. Tapi itu artinya orang yang punya pendirian. Orang yang bertindak bijaksana. Orang yang mengetahui dengan siapa dia berbicara. Orang yang tegas pada waktunya, tapi orang juga yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, menghadapi masalah demi masalah dengan penuh bijaksana. Itu yang namanya orang yang lemah lembut. Lanjut, sabar. Ya, saya tidak perlu terlalu jelaskan, panjang lah. Sabar artinya orang yang bisa menahan dirinya, bisa menahan emosinya, bisa menahan
kemarahannya, sehingga kemudian akhirnya orang itu ya bisa menghadapi masalah dengan baik. Yang terakhir dikatakan apa? Kasih. Orang yang dibilang tunjukkanlah kasih, memperhatikan, mempedulikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengerjakan ini, kalau kita melakukan ini di tengah-tengah jemaat, maka saya merasakan bahwa betapa indahnya hidup berjemaat. Betapa harmonisnya. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih. Paling tidak berarti apa? Buah-buah roh itu nampak nyata dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus pun memperlihatkan teladan ini. Teladan Kristen yang kemudian dia kerjakan, yang dia lakukan di dalam kehidupannya sebagai seorang pelayan. Bagaimana dia menunjukkan akan kasihnya, menunjukkan kesabarannya, menunjukkan akan kerendahan hatinya, menunjukkan akan kelemah lembutannya. Dan itu boleh menjadi berkat. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan menghendaki hal ini pun ada di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah hidup di dalam kesatuan roh. Saudara, mari melihat ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus adalah orang-orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Oleh karena itu konsep mereka, konsep yang berhubungan dengan hal-hal rohani dalam kehidupan mereka itu masih saja dipengaruhi oleh konsep yang lama. Kepercayaan mereka, tradisi, cara hidup, pola pikir, kebiasaan, kepercayaan kepada nenek moyang, ya, tradisi-tradisi yang ada itu masih berkaitan dengan pola hidup yang lama. Memang mereka sudah Kristen, memang mereka sudah percaya kepada Kristus, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketika mereka sudah menjadi Kristen, langsung otomatis semuanya menjadi berubah. Tidak. Yaitu yang saya katakan bahwa ada tradisi, ada pola pikir, ada kepercayaan yang masih tertinggal, yang kemudian dibawa masuk kepada komunitas Kristen yang ada. Dan kalau itu terjadi terus menerus, maka akan terjadi perpecahan dan kekacauan di dalam jemaat. Oleh karena itu Paulus mengingatkan akan memberikan nasihat kepada mereka dan tentunya kepada kita dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di mana sungguh dinyatakan bahwa kesatuan roh itu penting. Lihat, dia bilang ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dia memulai dengan kalimat dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Apa artinya kesatuan roh? Kesatuan roh artinya memiliki satu pemahaman yang sama tentang iman, tentang kepercayaan di dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang telah mempersatukan mereka. Kesatuan roh artinya bahwa mereka betul-betul harus punya konsep pengertian yang sama tentang kepercayaan baru. Jangan sampai simpang siur, jangan sampai ada ajaran lama ataupun ada ajaran sesat yang masuk di tengah-tengah jemaat, lalu kemudian mereka tidak punya kesatuan di dalamnya. Ada yang masih, oh kayaknya yang begini, oh kayaknya itu yang benar, oh kayaknya seperti ini, oh kayaknya seperti itu. Makanya Paulus berkata bahwa apa? Dibilang situ, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa. Artinya adalah bahwa mari kita menuju kepada satu pemahaman yang sama di tengah-tengah jemaat. Supaya paham benar akan setiap doktrin, setiap kebenaran, setiap hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga terjadilah kesatuan tersebut. Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini bukankah kita melihat ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat
yang muncul, yang bermunculan, yang bisa saja kalau kita salah di dalam memahaminya, lalu kita ada dalam gereja, bukankah akan terjadi apa? Perpecahan. Akan terjadi tolak menolak di antara kita yang seolah berkata, satu kemudian mengakui bahwa baptisan roh itu seperti ini, bahasa roh seperti ini. Yang satu berkata bahwa harusnya kita seperti ini, gereja kita seperti ini. Perhatikan, kalau muncul itu, maka pasti tidak ada lagi kesatuan di dalam jemaat Tuhan yang ada. Justru yang ada adalah sebuah kekacauan. Makanya saya katakan bahwa sangat penting bagi gereja untuk kemudian mengajarkan tentang doktrin Kristen yang benar. Sangat penting bagi gereja untuk ada kelas-kelas penilaian Alkitab. Sangat penting bagi gereja untuk melaksanakan seminar-seminar tentang teologi. Supaya apa? Supaya jemaat punya pemahaman yang sama. Di tengah-tengah begitu banyaknya ajaran-ajaran di luar sana yang simpang siur. Supaya apa? Supaya terjadi itu tadi, kesatuan roh di dalam jemaat Tuhan yang ada. Belum lagi seperti yang saya katakan tadi, bukankah kita ini juga kan latar belakang dulu yang bisa saja bukan orang percaya. Konsep tentang orang mati, konsep tentang orang yang mau menikah, konsep tentang rumah baru, konsep tentang apa. Bukankah kita masih ada hal-hal dulu yang katanya harus begini, katanya begini. Begitu kita masuk dalam sebuah persekutuan, kita membawa konsep lama yang ada, yang seharusnya tidak boleh lagi ada di antara kita. Dan ini pun akan membuat perpecahan dan kekacauan dan tidak adanya sebuah kesatuan di dalamnya. Oleh karena itu di bagian kedua ini penting. Yang pertama saya katakan tadi bahwa kesatuan di dalam kehidupan Kristen yang harus kita kerjakan. Kesatuan dalam hidup sebagai teladan Kristen harus kita kerjakan. Maka yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kesatuan roh. Di mana kita punya pemahaman yang sama. Sesungguhnya kita ini tidak ada yang berbeda. Kenapa? Karena kita punya satu Allah. Kita punya satu Bapa. Kita punya satu Tuhan. Kita punya satu iman. Kita punya satu pengharapan. Kita punya satu baptisan. Dan semuanya di dalam semuanya, oleh semua dan hanya kepada Allah saja. Maka mari satukan itu di dalam iman percaya kepada kita, kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana supaya kemudian terjadi sebuah kesatuan di dalam persaudaraan di tengah-tengah jemaat adalah hidup dalam kesadaran diri akan kasih karunia. Hidup dalam kesadaran diri akan kasih karunia, ayat yang 7. Dikatakan begini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, apa yang membuat seringkali kita sangat sulit untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan persaudaraan di tengah-tengah jemaat kita adalah yang saya lihat seringkali disebabkan oleh karena kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak mau sama seperti orang lain. Kita mau kita lebih daripada orang lain. Kita mau kita lebih berhasil daripada orang lain. Kita mau kita lebih kaya daripada orang lain. Kita mau supaya kita punya karunia lebih daripada orang lain. Kita mau supaya kita lebih daripada segala-galanya dibandingkan orang lain. Sebaliknya, kita mau supaya orang lain itu seolah-olah menjadi harus di bawah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ini yang saya lihat juga akhirnya menimbulkan konflik di dalam jemaat. Muncul omongan di belakang, muncul tindakan yang terkadang kelihatan anarkis, muncul kelihatan kadang-kadang yang tindakan yang seolah-olah merasa bahwa ngana siapa, kita ini, kita lebih dari ngana. Nah, bukankah itu yang seringkali membuat akhirnya tidak ada persaudaraan, tidak ada kesatuan dalam persaudaraan di tengah-tengah jemaat. Saudara, kalau kita lihat di sini dengan jelas Paulus berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut apa? Ukuran pemberian Kristus kepada kita masing-masing. Jadi saya mau katakan bahwa masing-masing orang ini semuanya sudah ada hal yang Tuhan percayakan menurut ukuran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak memandang kekayaan kita, tidak memandang kelebihan kita, tidak memandang kecakapan kita, tidak memandang kita siapa, tidak.
tetapi sebuah kasih karunia anugerah yang diberikan oleh Tuhan menurut kehendaknya kepada kita. Lalu kita menerima dengan sebuah kesadaran bahwa inilah yang Tuhan percayakan buat saya dan inilah yang saya kerjakan menurut kapasitas yang Tuhan sedang percayakan kepada saya. Saudara, saya pikir akan aman, nyaman, gereja, persekutuan, dimanapun kita berada, kalau kita masing-masing tahu bahwa sesungguhnya saya ini adalah bagian daripada orang lain untuk memperlengkapi orang lain. Saudara, kalau kita melihat kelanjutan daripada bacaan dalam ayat 11 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pertumbuhan pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa jabatan gerejawi, fungsi gerejawi, orang yang dipercayakan itu masing-masing sudah ada. Dibilang di situ ada yang dipercayakan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Itu artinya bahwa kepada masing-masing mereka Tuhan yang telah menganugerahkan dan mempercayakan jabatan tugas itu untuk apa? Mereka kerjakan. Jadi tidak perlu kemudian saling iri, kok saya tidak seperti dia? Kok saya cuma dapat 1 karunia, kok dia dapat 2, 3, 4, 5 karunia? Kok saya cuma ini? Tidak perlu saudara. Saudara harus ada dalam sebuah kesadaran diri akan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada saudara. Bukankah kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Di sana berbicara tentang apa? Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Diulang lagi, ditegaskan lagi di dalam pasal yang keempat tentang karunia roh. Yang menyatakan bahwa memang kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi satu tujuan untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang bagian menjadi tangan, ada yang menjadi bagian mata, ada yang menjadi bagian telinga, ada yang menjadi bagian kaki dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya adalah satu, kita satu tubuh, Kristus sebagai kepala yang mengatur semuanya dan tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Sehingga seharusnya di tengah-tengah jemaat kita tidak perlu berselisih hanya oleh karena dia kok lebih sering tampil daripada saya. Kok dia terus. Kok saya enggak dipakai. Kok saya cuma bagian ini pelayanan saya. Kok dia pelayanannya banyak. Oh kok rasanya saya tidak lebih jarang daripada dia dan lain sebagainya. Saudara, kita harus menyadari ada kapasitas sebagai gembala sidang. Ada kapasitas sebagai hamba Tuhan penginjil. Ada kapasitas sebagai majelis jemaat. Ada kapasitas sebagai pemimpin pujian. Ada kapasitas sebagai pemain musik. Ada kapasitas sebagai singers. Ada kapasitas bagian penerima tamu. Ada kapasitas yang bagian doa. Ada kapasitas sebagian pembesukan. Ada kapasitas sebagai yang mengurus gereja dan lain sebagainya. Tapi kita satu dengan yang lainnya adalah saling melengkapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir ketika kemudian kita boleh ada di dalam sebuah kehidupan berjemaat dalam kesatuan persaudaraan, itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita bahagia. Makanya kalau kemudian pujian yang di awal tadi saya katakan, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Saya pikir itu orang menciptakan lagu bukan hanya sekedar menciptakan karena sebuah kata-kata yang indah. Tetapi dia menikmati, dia merasakan, dia melihat, dia mengalami bagaimana memang hidup di dalam kerukunan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam kesatuan di tengah-tengah jemaat itu adalah sesuatu yang indah. Saudara, sayangnya kita lagi COVID ya. Sayangnya kita lagi kemudian akhirnya harus kembali online. Tapi saya percaya di dalam hati saudara yang paling dalam, saudara rindu berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita semuanya ini sudah boring juga di rumah ya. Kita semua ini juga sudah bosan dengan kondisi yang ada seperti ini. Kita dibatasi. Kalau toh kemudian ke gereja ada jarak
Ya, ada garis di bagian tengah, ndak boleh dekatan, ndak boleh salaman, ndak boleh cipika-cipiki, ndak boleh bersentuhan. Tapi saya katakan mau sekali lagi bahwa jujur bahwa di dalam hati kita merindukan kehidupan yang sama seperti dulu lagi. Di mana kita bisa bersalaman, ketemu orang, "Hey, apa kabar?" Lalu pegang tangannya erat, bisa kita peluk dan kemudian bisa cipiki dan merasakan bahwa ya, kita punya kasih persaudaraan bersama dengan dia. Ketemu dengan Pak Ibrahim, ketemu dengan Ibu Ati, ya, ketemu dengan Pak Gembala, Pak Ramelan, ketemu dengan siapa saja, merasakan sebuah kehangatan. Betapa indahnya. Rasanya habis ibadah enggak mau langsung pulang. Pengen ngobrol aja dulu, ketawa-ketawa dulu, ya, bincang-bincang dulu dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian di tengah minggu pengen kumpul dalam persekutuan doa, ketemu lagi, dengar firman Tuhan lagi, belajar sama-sama lagi, cipika-cipiki lagi, ketawa-ketawa lagi, dan lain sebagainya. Sayangnya, COVID telah membuat kita terbatas. Tetapi kemudian bukan berarti membuat akhirnya kita menjadi mulai tawar satu dengan yang lainnya. Mulai ada jarak satu dengan yang lainnya. Memang kita harus jaga jarak demi kesehatan. Tetapi ikatan batin kita, ikatan persaudaraan di dalam Kristus itu harus tetap terjaga. Sehingga kehidupan kekristenan yang kita jalani adalah kehidupan kekristenan yang indah. Bahagia, sukacita. Walaupun hanya online, kita rindu untuk lihat dia melalui layar televisi. Walaupun secara online kita rindu untuk tetap ada dalam persekutuan doa, ada dalam persekutuan ibadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa adalah kesatuan dalam persaudaraan secara khusus di tengah-tengah jemaat GKKA Donggala di tempat ini. Saudara, semuanya akan tercipta. Dimulai dari siapa? Dimulai dengan diri kita sendiri. Jangan pernah berharap untuk orang lain memulainya. Jangan pernah berharap untuk orang lain yang mengerjakannya. Tetapi kemudian mari kesadaran itu adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Bahwa kalau kita mau kesatuan persaudaraan itu bisa tercipta di tengah-tengah jemaat kita. Maka yang dilakukan adalah yang pertama, hidup dalam teladan Kristen. Yang kedua, hidup dalam kesatuan roh. Yang ketiga, hidup dalam kesadaran diri akan kasih karunia Allah. Maka kita akan menjadi jemaat yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Karena ada kasih persaudaraan, ada kesatuan dalam persaudaraan yang boleh tercipta di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau merindukan dan menginginkan adanya sebuah kesatuan yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada kesatuan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang untuk selamatkan kami. Dan terima kasih karena Engkau merindukan untuk kami memiliki kasih persaudaraan, persatuan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu biarkan hari ini ketika kami belajar firman Tuhan melalui kehidupan jemaat yang ada di Efesus, bagaimana mereka memiliki kesatuan dalam persaudaraan mereka tercipta di tengah-tengah jemaat oleh karena ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka biarkan kembali hari ini firman Tuhan yang sama itu boleh menasehatkan kami, mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dalam teladan Kristen, kami hidup dalam kesatuan roh, kami hidup dalam kesadaran akan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, topang dan tolonglah setiap kami ya Tuhan. Terpuji kekal Engkau selamanya. Kami menaikkan pujian, syukur kami kepadamu untuk firman Tuhan yang Engkau telah nyatakan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia serta di sepanjang abad. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan, berterima kasih dan bersyukur atas rahmat baiknya Tuhan yang terus mengalir, nyata, dan kami rasakan dalam hari-hari kami. Tuhan sudah menyertai dalam setiap langkah kami. Tuhan melindungi kami di mana kami berada. Dan Tuhan melimpahi berbagai berkat-berkat membuat kami sukacita dan bahagia. Bapa, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan untuk jemaat Tuhan, GKK Donggala yang ada. Tuhan, Engkau yang terus topang, sehingga masing-masing terus bertumbuh secara rohani. Hari-hari semakin mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran, menjadi saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah keluarga dan masyarakat yang ada. Setia dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami rindu mereka setia dalam berbakti. Kami rindu mereka setia berdoa. Dan kami rindu mereka terus mencari kebenaran-kebenaran untuk Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun pada saat ini menyerahkan jemaat dalam berbagai pergumulan yang ada. Yang sakit, Tuhan Engkau menjamah supaya mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Mereka yang pada saat ini menghadapi berbagai pergumulan hidup, kiranya Tuhan yang menyelesaikan sesuai dengan hikmat, kekuatan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada saat ini berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Dalam program di 2021 yang sudah diputuskan bersama. Tolong Tuhan Yesus Kau memberkati supaya program-program yang ada boleh berjalan dengan baik, didukung oleh seluruh jemaat yang ada. Sehingga lewat program yang ada, gereja bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semua biaya yang dibutuhkan untuk terlaksana program yang ada, Tuhan akan cukupkan dan Tuhan sediakan. Dan kami berdoa untuk pihak-pihak hal-hal yang perlu mendukung kami untuk melaksanakan program tersebut. Kiranya Tuhan akan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun menyerahkan untuk program-program komisi, baik sekolah minggu, remaja pemuda, KPKW, usia indah. Berkati Tuhan supaya program-program ini berjalan dengan baik. Membawa kami semuanya untuk mengiring Tuhan dengan benar dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami pun menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Dalam segala kegiatan di masa pandemi ini, Tuhan topang supaya terjaga, terlindungi, sehingga kami dijauhkan wabah viruna dan kami sehat selalu sehingga dapat beraktivitas dan berbakti di tempat ini. Kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Engkau memberkati upaya pemerintah menghentikan perkembangan virus corona yang terus meningkat di negeri ini. Berikan hikmat aparat yang ada, berikan kesadaran buat masyarakat yang ada, sehingga bersinergi secara baik, sehingga masing-masing memenuhi protokol kesehatan secara benar. Dan kami berdoa menyerahkan untuk vaksin yang sudah ada, kiranya bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan yang berhak untuk menerimanya. Kami rindu mereka yang sudah divaksin, mereka pun tetap mengikuti protokol kesehatan secara benar juga. Bapa dalam surga, kami pun pada saat ini berdoa menyerahkan untuk bencana yang sering terjadi di negeri ini. Kami melihat banyak mereka yang mengalami penderitaan, kiranya Tuhan yang melawat, menguatkan, dan Tuhan memberikan penghiburan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau menjaga semuanya, dijauhkan yang akan mencelakakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Bangsa ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan, aparat pemerintah dari atas ke bawah, supaya diberikan hikmat mampu membawa kesejahteraan bersama. Terima kasih, ini doa kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita dengar dapat memberikan berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan juga memberkati hambanya di dalam pelayanan dan keluarganya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Minta kesediaan dari Aying pimpinan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Yang Bapa, ajar kami juga Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita dari KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Doa berkat. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan aktivitas kita dalam hari-hari setiap kita, dan karena itu kiranya Allah Bapa terus mencurahkan rahmat-Nya atas setiap kita,
diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dan dilimpahi berkat-berkat daripadanya. Tuhan Yesus mengampuni menebus kita dari dosa, Roh Kudus terus memberi damai sejahtera, sukacita dan penghiburan. Allah Tritunggal penyertaannya sempurna atas kita dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan memimpin menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Semoga yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita sebagai anak Tuhan tetap dan terus setia kepadanya sambil bekerja melakukan tugas tanggung jawab hari-hari. Sampai ketemu dalam kesempatan yang ada. Tuhan beserta kita semuanya. Trust and know.